dugaan saya, mohon maaf nih saya, supaya jangan berdosa ya. Jangan sampai ada dugaan bahwa emang undang-undang ini sengaja diputar-putar begini di Kemenkes, ya kan, supaya memang undang-undangnya nggak lahir. Jadi Badan POM tetap seperti itu aja, kekuasaannya ya hanya perpres kepres aja tuh. Ya kan, kita tahu lah, memang kewenangan Badan POM itu besar, bisa begini, bisa begitu, bisa menindak dan seterusnya. Tapi landasan hukum dia hanya kepres dan perpres. Saya nggak tahu nih, apakah kepres kayaknya ya untuk kepala ya. Menurut saya sih paling aman itu surpres dicabut. Ya, ada beberapa kasus seperti itu, Pak. Jadi ada beberapa kasus pembahasan undang-undang ketika ini soal seperti ini surpresnya diambil karena kita juga tidak mau bukan terbebani ya. Ini melanggar juga tata tertib yang sudah kita buat begitu. Makasih. Nanti kalau Pak Menteri datang ke Presiden minta surpres dicabut, ini akan ada pertanyaan. Kenapa saudara minta cabut ini? Bukannya saudara sudah diperintah untuk mengerjakan ini gitu kan, misalnya kurang lebih begitu. Nah, ini akan jadi problematika tersendiri dari Pak Menteri. Sementara kita transformasi kesehatan ini masih belum jalan-jalan bener ini, masih 25%. Itu masih cita-citanya, itu masih panjang di belakang kan gitu. Jangan-jangan Pak Menkes ini jadi Menkes lagi, siapa tahu ya kan? Pak Ketua, tanpa bermaksud mengintervensi kewenangan Presiden, mungkin kami bersaran ada baiknya pemerintah waktu nanti mulai membahas juga melibatkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, walaupun dia tidak ikut berbicara tetapi ikut mendengar pembicaraan kita, sehingga kalau ada hal teknis ya saya nggak tahu yang di belakang itu kepala BPOM atau dirjen itu loh Pak. Tapi sebagai institusional saya berharap agar BPOM-nya diajak, sehingga kalau ada yang teknis-teknis dalam rangka merumuskan substansi dalam kata dan kalimat, kita bisa mendapatkan penjelasan lebih teknis. Itu aja sarannya Pak Ketua. Makasih. Ya. Pak Saleh silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri serta seluruh jajaran dari pemerintah, teman-teman Komisi 9. Saya cuma mau mengingatkan kita semua terkait undang-undang ini. Undang-undang ini pada periode yang lalu juga dibahas seperti ini, di ujung mainnya. Akhirnya udah keluar surpresnya Ketua. Saya ingat tuh periode lalu. Tapi karena main di ujung begini juga. Ya kan? Agak telat dikit, saya nggak tahu, mungkin Kak Dewi masih ingat ya, Bang Darul juga ingat dulu. Iya. Dulu kan kita berharap periode yang lalu salah satu hasil kerja kita undang-undang ini, tapi akhirnya Ketua nggak sempat dikejar. Akhirnya terjadilah pergantian. Nanti kalau udah September udah nggak ada lagi nih. Jadi hilang nih masalah gitu. Jadi tolong dipikirkan aja soal ini. Karena apa? Kemarin kalau nggak salah pimpinan DPR mengamanatkan kepada Komisi 9 untuk segera menyelesaikan undang-undang ini pada periode yang sekarang. Kalau nggak bisa diselesaikan berarti amanat itu tidak bisa dilaksanakan. Atau kalau mau, ini yang lebih seru sebetulnya, kita pindahkan ke Balek. 2 hari mereka kerjain barang-barang begini nih. Saya udah tahu ini gaya-gaya kayak gitu. Apa kita mau? Kan kita tidak mau. Sama halnya waktu kita bahas undang-undang kesehatan Pak Menteri. Kita nggak mau ditaruh di Balek, kita protes. Habis-habisan kita protes datang ke pimpinan supaya dibahas di sini. Waktu itu malah Kemenkes nada-nadanya udahlah Balek aja gitu kan. Padahal kan lebih mantap sini. Ya enggak? Saya ingat itu. Sekarang kan undang-undangnya bermutu gitu loh maksud saya itu. Ya kan memang itu. Nah sekarang kita juga pingin begitu Pak Menteri. Saya nggak tahu. Ini mohon maaf Pak Menteri. Dugaan saya, mohon maaf nih saya, supaya jangan berdosa ya. Jangan sampai ada dugaan bahwa emang undang-undang ini sengaja diputar-putar begini di Kemenkes.
ya kan, supaya memang undang-undangnya nggak lahir. Jadi Badan POM tetap seperti itu aja, kekuasaannya ya hanya perpres kepres aja itu. Ya kan, kita tahu lah, memang kewenangan Badan POM itu besar, bisa begini, bisa begitu, bisa menindak dan seterusnya. Tapi landasan hukum dia hanya kepres dan perpres. Saya nggak tahu nih, apakah kepres kayaknya ya untuk kepala ya, kepala Badan POM. Perpres, nah, perpres gitu. Jadi menurut saya hal-hal ini perlu dipertimbangkan Pak Ketua. Kalaupun kita tunda sampai tanggal 2 tadi ya, saya setuju, tapi harus ada komitmen bahwa memang kita jalan. Ya kan, nanti jangan lagi molor sana molor sini. Terus terang aja nih, saya perhatikan juga ke komisi-komisi lain Pak Menteri. Ada juga kasus-kasus begini. Jadi banyak juga yang menterinya begini, anu begini gitu. Jadi agak lambai juga sedikit gitu. Jadi ini mudah-mudahan jangan seperti itu. Itu aja Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saleh. Selanjutnya Ibu Nini, Sebenarnya, silakan. Ini saya harus membaca tata tertib ya. Pasal 141. Presiden menunjuk menteri yang ditugaskan mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak diterimanya surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR. Jadi surat diterimanya itu waktu itu DPR mengirimkan surat kepada Presiden itu tanggal 29 Maret. 29 Maret. Jadi Presiden menunjuk udah 60 hari. Apabila dalam jangka waktu 60 hari sebagaimana dimaksud ayat 1, Presiden belum menunjuk menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, pimpinan DPR melaporkan rapat paripurna untuk menindaklanjuti. Jadi ini kalau 29 Maret ke Mei, terus habis itu ada juga nomor 50 apa berapa tadi? Itu bahwa itu pembahasannya harus 60 hari setelah ini. Nah, kalau pembahasannya sudah harus going on setelah 60 hari. Nah, ini Pak, kalau mundur berarti mundur. Ini kan kita bisa habis itu terkena jadwal kita belum bisa mengagendakan, itu sudah akan melebihi dari 60 hari pembahasannya. Mundur lagi. Tanggal 15 Juli. Nggak ada waktu. Jadi menurut saya sih, saya tidak tahu. Menurut saya sih paling aman itu surpres dicabut. Ya, ada beberapa kasus seperti itu Pak. Jadi ada beberapa kasus pembahasan undang-undang ketika ini soal seperti ini surpresnya diambil karena kita juga tidak mau bukan terbebani ya. Ini melanggar juga tata tertib yang sudah kita buat begitu. Makasih. Gimana Pak Menkes? Kalau surprise dicabut mesti nanya ke presnya dulu ya kali ya. Ya nggak mungkin saya yang bisa menjawab ya. Jadi aku mesti tanya dulu itu Pak. Ada kan? Tapi sampai ya artinya nggak bisa keputusannya di saya gitu. Saya mesti tanya dulu ke Presiden. Tapi yang jelas yang tanggal 2 itu kita sudah bisa menyampaikan. Ya, Pak Saleh silakan. Ketua, jadi kalau saya lihat dari tata prosedur pembuatan undang-undangnya sebetulnya di kita sudah benar. Kita di sini membahasnya lama ini. Jadi karena ini inisiatif DPR, saya tahu persis ini semua kemarin dari fraksi-fraksi itu kan menyamakan visinya di sini tuh terkait dengan draft undang-undang itu. Begitu selesai bawa ke Bamus menyepakati ini akan menjadi hak inisiatif DPR disahkan di paripurna. Jadilah ini inisiatif DPR kan. Habis itu kita kirimin surat ke Presiden. Berarti dari sisi tata cara dan prosedur pembuatan undang-undang ini sebenarnya sudah benar. Di mana Presiden sendiri ikut untuk merespon dan menindaklanjuti hasil paripurna itu. Maka keluar surpres. Nanti kalau Pak Menteri datang ke Presiden minta surpres dicabut, ini akan ada pertanyaan. Kenapa saudara minta cabut ini? Bukannya saudara sudah diperintah untuk mengerjakan ini gitu kan, misalnya kurang lebih begitu. Nah, ini akan jadi problematika tersendiri dari Pak Menteri. Sementara kita transformasi kesehatan ini masih belum jalan-jalan bener ini, masih 25%. Itu masih cita-citanya, itu masih panjang di belakang kan gitu. Jangan-jangan Pak Menkes ini jadi Menkes lagi, siapa tahu ya kan. Nah, jangan sampai datang ke sana ketahuan pula sama Prabowo, loh kok jadi batal bahas undang-undang. Kenapa? Karena saya tidak tahu nanti ini, salah satu yang membuat undang-undang yang agak sulit dibahas itu adalah mensinkronisasi, harmonisasi materinya itu dengan undang-undang kesehatan.
Kan undang-undang kesehatan ini ada juga mencantumkan persoalan-persoalan ini. Nah itu kan nggak gampang, gitu loh. Maka saya tidak tahu tadi usulannya ketua Ibu Nini soal tadi pencabutan supervisi, karena mencabut itu memang bukan kewenangan Menkes mungkin bisa ngusulin. Tapi saya nggak yakin kalau Pak Menkes mau minta itu. Ya nggak, udah bukan pilihan Pak Menkes. Menurut saya, ini mohon maaf nih Pak Menteri, tapi itu terserah lah teman-teman. Kalau saya, kalau mau, ya jangan 2 minggu. Ya nggak, bawa aja dulu barang itu ke sini, entah berapa biji ya kan. Itulah Pak, maksud saya. Terima kasih Ketua. Izin Pak. Jadi saya membayangkan tadi, makanya terlepas dari itu dimnya itu sudah full belum atau enggak, harusnya hari ini kan sudah dibawa. Hari ini sudah dibawa dimnya untuk bisa kita diskusikan. Paling tidak kan ini tidak mencederai agenda rapat kita, karena agenda rapat raker ini adalah menerima dim dari pemerintah. Memang ada beberapa kasus kayak undang-undang RUU bahasa daerah ya. Bahasa daerah sama rahasia negara, itu kasusnya seperti itu. Ada surpres yang baru ya Pak Robi ya, ada surpres yang menyusul, surpres menyusulnya ada untuk akhirnya menganulir surpres yang pertama disampaikan. Gini, ya Bapak Ibu, gini, kita kasih ke Pak Menteri dan jajaran sampai tanggal 2 Juli ya, untuk nanti kita ketemu lagi, kita rapat kembali, apakah nanti kita menerima DIM atau siapa tahu nanti Pak Menkes dan teman-teman sudah konsultasi dengan Presiden dan Presiden tiba-tiba memutuskan untuk membuat surpres baru, ya kita terima nanti surpresnya. Tapi untuk mempersingkat waktu ya kita tunda rapat ini sampai tanggal 2 Juli ya. Kurang lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi rapat saya tutup, kita ketemu lagi tanggal 2 Juli untuk pembahasan terkait dengan RUU pengawasan obat dan makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.